Ya, sekali lagi Shalom saudaraku yang terkasih. Luar biasa ya, kita sudah sampai bab yang ke-20 dari menjalani hidup berserah. Sama-sama katakan menjalani hidup berserah. Ya, menjalani hidup berserah itu suatu perjalanan iman. Biar gimana ya, karena percaya yang harus ditempuh setiap hari atau setiap waktu lah kalau boleh dibilangin ya. Jadi kita juga mengingatkan diri kita kalau menghadapi apapun, kita let go, let God ya, melempar kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan ya memelihara kita, mensuplai, melindungi, dan terutama di area-area di mana kita yang paling banyak tertekan mungkin ya, kita belajar ya. Jadi kita sudah sampai di bab Anda tidak sendiri. Ini bab yang sering menjadi pertanyaan orang Kristen. Ya, pernah saya ketemu orang Kristen, dia pelayanan dan segala sesuatu. Ya, dia bilang, Tuhan itu sering terlambat katanya. Ya, saya waktu itu istri saya mau melahirkan, nggak ada uang. Jalan terus ya, nggak ada uang katanya, terus dia minta sama Tuhan, nggak dapet gitu ya. Ya, tapi maksudnya ketika dia minta tolong saudaranya selesai. Ya mungkin ada hal yang lain ya yang Tuhan mau ajarin. Tapi menurut dia berarti Tuhan terlambat. Ya saya percaya dan kita tes buat diri hidup kita masing-masing ya. Sebenarnya mungkin seperti atau rasanya terlambat gitu, tapi atau lambat, bukan terlambat ya, rasanya lambat Tuhan gitu ya, kok lama gitu, tapi dia tidak pernah terlambat. Nah, jadi kalau judulnya Anda tidak sendiri, artinya tentang apa nih Pak Melki? Ya tentang menantikan terobosan. Ya saya juga berarti. Ya saya juga ya, dan kita dari sisi manusia, kita di bawah rangka atau apa tuh, time frame ya, waktu yang terbatas. Tapi sebenarnya kita dibawa di atas waktu ya, seperti Tuhan Yesus gitu. Kalau Tuhan Yesus pencipta waktu, pencipta segalanya atau ruang, ya dia di luar waktu dan ruang. Ya kita di atas matahari, di bawah. Nah, tapi kita belajar ya. Belajar. Kita juga sudah belajar bahwa kenapa Tuhan juga bicara firman Tuhan seperti kayak overview gitu aja, panoramic view gitu ya. Panoramic view melihatnya detailnya gimana. Ini saya lagi punya masalah keuangan, jadi saya harus lakukan apa, step-stepnya apa. Nah, seringkali kan nggak begitu secara yang kita dengar di Alkitab. Tapi itu kita udah belajar ya, itu memberi ruang kepada Roh Kudus untuk menuntun kita dalam kehidupan kita secara spesifik, karena variasinya kan banyak. Ya, variasinya banyak, persoalannya beda-beda. Nah, Roh Kudus itu akan memberikan bukan step-step harus gini 1 2 3 4 5 6 7 syarat untuk menerima doa gitu. Bukan ya, tetapi ada yang Roh Kudus pimpin. Nah, itu disebutnya kalau perlu waktu yang sesaat, Tuhan berikan hikmat namanya. Kalau memberikan tuntunan, ini gimana nih minggu depan, nah, Tuhan berikan mungkin karunia pengetahuan nanti minggu depan begini begitu ya. Jadi itu ruang. Jadi nggak usah takut, kita nggak sendiri lah pokoknya ya. Kalau rasanya tertunda karena kita ada di dalam waktu yang linier ini. Tapi kalau Tuhan kan lihatnya mata Raja Wali tuh. Mata Raja Wali udah lihat Alfa dan Omega. Kita jalanin di waktu yang linier. Kalau hari ini kita hidup, besok kita belum tahu. Ya kita bisa tebak-tebak sih, besok saya mau lari gitu ya. Tapi kan belum besok. Ya belum besok. Baru rencana. Nah,
Eh, dan kelihatannya ini yang menjadi pertanyaan banyak orang, kok Tuhan lambat ya, kok suka menunda gitu. Mungkin kita bertanya seperti Marta, Maria, udah tahu, udah dikabarin saudaranya Lazarus sakit. Nah, Tuhan sengaja 2 hari. Ya, tapi dari situ kita belajar. Sebenarnya Tuhan tetap tepat waktu. Untuk apa? Bukan menyembuhkan orang sakit menjadi sembuh, bukan, tetapi membangkitkan orang mati menjadi hidup. Dia mewahyukan sesuatu yang lebih besar. Sama-sama katakan yang lebih besar. Apa itu? Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Sekarang kita tahu, mati aja hidup kalau sama Tuhan Yesus. Amin, ya. Atau seperti Abraham mau menantikan Ishak, nggak sebentar menantinya, dijanjikannya umur 75, umur 100 baru dapat gitu. Padahal istrinya udah mandul, udah tua lagi secara usia. Tapi Tuhan mudahkan lagi. Ya, diberi kekuatan baru. Nah, kita belajar sesuatu yang sebenarnya lebih besar gitu. Ya, dan dia memiliki anak champion, anak yang luar biasa. Ya, anak Tuhan. Nah, itu ya artinya kalau saya bandingkan dengan Ismail gitu ya, udah jauh. Ishak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, atau seperti Kaleb. Ya, sudah dijanjikan waktu keluar dari Mesir juga, dia dan keluarganya udah bilang gini, kita akan pasti masuk dan menduduki negeri yang Tuhan berikan. Dan peperangan milik Tuhan. Pokoknya kita mah duduki semua. Cuman masalahnya dia yang percaya, yang lain nggak percaya. Orang Israel. Akhirnya dia harus ikut tertunda 45 tahun. Tetapi di dalam 45 tahun itu yang jelas, yang kita dapat pelajari, Kaleb tetap dipelihara. Tiap hari dia makan mana kok, roti surga. Air dari batu karang. Tiap hari Tuhan supply, Tuhan pelihara. Dan yang luar biasa, penuaannya stop umur 40. Nah, pertanyaannya gini, bagi Kaleb, dia tuh lihat bahwa Tuhan itu memberikan dirinya dimudahkan lagi. Nah, dengan hal-hal ini kan kita belajar, saudara. Ya, ini ekstrim Tuhan. Kaleb dimudahkan lagi, kalau teman-teman yang selevel dia bahkan lebih muda. Ya, pada waktu itu umur 20 tahun ke atas semuanya mati di padang gurun. Kata Musa 70, paling kuat 80. Dan kebanggaannya ada kesukaran, kesusahan. Kan bukan untuk Kaleb yang percaya atau Kaleb dan Yosua. Bukan. Untuk bagi orang yang nggak percaya. Nah, kita belajar gitu ya, kita belajar. Ya, bahwa tidak ada, sama-sama katakan, tidak ada kata tamat sebelum Tuhan dipermuliakan melalui saya. Sekali lagi ya, tidak ada kata tamat lah, udah tamat deh. Ya, dokter juga udah vonis 3 bulan lagi, 6 bulan lagi. Nggak begitu, saudara. Tidak ada kata tamat sebelum Tuhan Yesus dipermuliakan. Yang percaya katakan amin. Ya, nggak ada kata tamat. Buktinya apa? Sarah dimudahkan lagi kan? Udah mandul, dimudahkan lagi. Abraham juga memperoleh anak di masa lanjut umur. Saudara, luar biasa ya. Jadi yang mau disampaikan di sini ya, peperangan itu sebenarnya di pikiran kita aja. Ya, entah urusan medis, kesehatan, atau ada yang urusan gini, kamu mah udah tua, nggak mungkin punya anak, misalnya gitu ya, urusan anak, masa depan anak mungkin, krisis keluarga, rumah tangga, keuangan biasanya kan, kesesakan di tempat kerja. Ya, jadi pilihannya, jadi kita nih berhadapan, kita nggak sendiri ya. Penulis dari buku ini juga mengatakan gitu ya, dia juga alami untuk hal-hal tertentu. Ini mau stres, khawatir, gelisah, atau masuk aliran iman gitu.
Prakteknya gimana Pak Melki? Ya praktek menjalani hidup berserah. Lempar dong. Lempar. Ya. Saya cuma bagikan ya, ada di kantor Bu Lili bilang ini. Kita nggak percaya kasih karunia, kita percaya kemurahan. Kenapa? Kalau kemurahan atau favor itu ada bagian kita katanya. Saya bilang sama Lili, enggak. Kemurahan yang cuma-cuma itu kasih karunia. Bagian kita apa? Bagian kita tangan terbuka menerima. Sama-sama katakan, bagian saya tangan terbuka menerima. Ya dari situlah waktunya Tuhan akan menunjukkan manifestasi dari kasih karunia-Nya. Kemarin kenapa enggak? Jangan takut saudara. Pokoknya Tuhan itu tepat waktu. Sama-sama katakan, Bapak saya tepat waktu. Ya, jadi kalau sekali lagi ya, kalau kita sesak, segala sesuatu sepertinya nggak seperti yang kita harapkan. Ya bahkan nggak ada dia ya. Gagal lagi, seolah-olah mau punya anak kok nggak ada terobosan gitu. Yang kita dambakan sepertinya tidak akan terjadi bahkan. Udah nggak mungkin deh. Sudah bayangin Abraham atau Sarah. Abraham itu masih bisa punya anak, kan buktinya lewat Hagar kan dapat Ismail, sampai firman Tuhan katakan dia mati pucuk. Nah, di titik dia mati pucuk, Tuhan berikan kekuatan baru. Saudara, ya sebenarnya kenapa gitu ya? Ya sebenarnya walaupun ya, sebenarnya gini nih, kali ini pengalaman pribadi. Sebenarnya walaupun kita lihat, kok belum ya, kok menantikan ya. Tapi sebenarnya kalau ketika kita menjalani hidup berserah, setiap pagi itu kita disegarkan. Seperti mana gitu, saya bayangin seperti Kaleb gitu. Ya Kaleb walaupun dia udah nanti setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, mungkin dia udah dikata-katain orang juga. Mana Leb? Katanya tanah perjanjian. Mana buktinya lu juga sama-sama? Saya merasa gini, Kaleb itu setiap pagi gini, Tuhan terima kasih. Untuk mana? Untuk Yesus. Untuk roti hidup. Saya tetap segar, tetap kuat. Saya dan keluarga saya tetap baik-baik saja. Dan terima kasih untuk Kanaan gitu. Tetap menurut saya dia nggak mundur sedikit pun. Buktinya apa? Ketika masuk dia minta langsung. Saya minta Hebron. Saya minta yang lebih besar. Saya minta Kiryat Arba tuh. Orang enak itu kan ada di situ. Berarti kotanya besar, rumahnya besar, kebunnya besar, sumurnya besar. Spesial dia minta yang besar. Dia nggak lihat gini. Makin besar raksasanya sekampung loh. Makin susah loh. Dia nggak lihat begitu. Dia lihat Tuhan yang berperang. Nah saudara, ini yang seperti saya bilang tadi, peperangan tuh di benak kita. Nah, sekarang kita lihat ya, peperangan itu kan musuh pasti dari luar. Nggak mungkin. Mana bisa sih dimudahkan lagi? Mana bisa sih lu kaya? Udah telat Melki, misalnya gitu ya. Apa aja lah pokoknya. Nah, Mazmur 61 ayat 3 sampai 5 saya baca. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuh ya, jadi hatinya sekelilingnya goyah deh gitu ya. Lemah lesu. Apa iya apa enggak? Apa iya apa enggak? Nah, ini tentang bahwa Anda tidak sendiri tuh lemah lesu. Tuh Daud juga begitu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Nah, jadi sekalipun dia goyah atau lemah lesu, ada gunung batu yang tak tergoyahkan. Yesus ya, sama-sama katakan, Yesus gunung batu yang tak tergoyahkan. Ya, jauh lebih tinggi. Itu jelas jauh lebih besar tangannya dari kita yang cuma segini. Gunung batu itu bicara lebih tinggi, itu kan terlalu tinggi bahkan ya disebutnya. Ya, jadi kalau udah terlalu tinggi itu kita melihatnya gini, kasihnya nggak mungkin gagal. Makanya Rasul Paulus bilang gini, dia bilang aku nggak melepaskan kepercayaanku. Sebenarnya my hope ya, hope pengharapanku aku nggak lepasin.
Karena besar upah menantinya. Kan kita udah belajar juga. Rasul Petrus juga bilang, kita rendahkan diri aja di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia pasti akan meninggikan kita pada waktunya. Nah kan ada waktunya. Meanwhile, sementara itu, kita menjalani hidup berserah. Lempar aja semua. Jadi bukannya waktu kita menanti itu, terus Tuhan bilang ini, ya biar dah. Biar hidupnya kacau balau gitu. Enggak. Memang belum termanifestasi. Apanya nih? Misalnya Kanaannya. Kaleb belum terima. Tapi itu pasti. Nah itu luar biasanya menjalani hidup berserah ya. Jadi kita datang aja ke Gunung Batu. Ya, maaf ya, Gunung Batu benar ya. Terus dia bilang, kalau di Gunung Batu itu ada apa? Kota benteng, kubu pertahanan. Tadi sudah baca belum ayat 4 belum ya? Semoga engkau menjadi perlindungan, menara yang kuat terhadap musuh. Jadi ada perlindungan, kubu pertahanan. 5, biarkan aku menumpang di kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Ada sayap, tudung sayap Tuhan. Aman, sama-sama katakan. Aman. Amin. Ya, kita belajar dari Alkitab tuh kenapa banyak juga ya. Yusuf dijanjikan baru 17 tahun kemudian kurang lebih, atau berapa? 13 tahun kemudian baru jadi raja. Padahal grafiknya turun dulu. Daud juga gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, kalau gitu Tuhan emang pastinya begitu? Oh enggak, saudara. Tenang aja. Dipelihara. Kita belajar ya. Dipelihara. Jadi dari musuh-musuhnya kita akan menang. Ya, kita pasti menang. Sama-sama katakan, Tuhan itu tahu dan peduli. Dia tahu keadaan kita. Dia pegang kendali atas semuanya. Ya, udah jelas tadi tangan Tuhan tuh lebih besar. Kasihnya tuh lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Kalau Yesus udah bilang Yesus lebih besar dan kita memiliki opini yang baik tentang Tuhan, raksasa, masalah, persoalan, raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Nah, yang kayak gini itu kita perlu alami ternyata. Kalau cuma baru dengar, kadang-kadang, masa sih? Saya udah pernah kan? Saya bilang gini, Tuhan, ini kalau nggak ditolong nih, berhenti nih saya gereja nih. Udah nggak bisa bayar, misalnya. Tapi ngomongan itu udah 5 tahun lalu. Wah, habis nih, Li. Kalau setahun ini kita nggak dapat ini, nggak jalan. Udah lewat 1 tahun. Kalau setahun ini, begitu terus, saudara. Tapi sebenarnya akhirnya kan belajar gitu. Enggak lah. Ya, tadi tangan Tuhan tuh terlalu besar bagi kita. Kita tinggal lempar aja. Tangan Tuhan yang menaruh bintang-bintang di langit, menetapkan dasar-dasar bumi, dan Dia mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi sekali lagi ya, mungkin saudara yang mendengar Bible Study malam ini sedang menanti ya, terobosan keuangan, kesehatan, ya, anak atau apapun juga. Saya bacakan ya. Mazmur 13 ayat 1 dan 2 ya. Untuk pemimpin Tuhan Mazmur Daud. Jadi Daud bilang apa? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Jadi posisinya sama. Ya, seperti kita. Berapa lama lagi Tuhan? Kok lama, ya kan? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ya, jadi mungkin kita sama dalam bertanya-tanya gitu. Tapi kita udah mulai belajar ya, mulai belajar. Jadi kalau lama tidak mungkin ditinggalkan, saudara. Kita sama sekali tidak akan mungkin ditinggalkan atau dilupakan. Tidak akan pernah mungkin. Makanya jangan dilepas. Maksudnya gitu. Mazmur 77 ayat 8. Untuk selamanya kah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Kayak ditinggalin, saudara. Kok belum terjadi pada saya? Kok orang lain udah ya? Mungkin kita lihat, kok orang lain dapat terobosan. Kapan kita? Makanya
Seolah-olah Raja Daud bilang Tuhan menolak dia. Nah, tapi kita malam hari ini ingat lagi, saudara ya, ingat lagi Lukas 12 ayat 7. Ya, di buku ini disampaikan ya, bahwa rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, burung pipit itu murah ya. 2 ekor seduit katanya. Tapi kalau 2 duit dapat 5 ekor, gratis 1. Saking murahnya maksudnya. Ya, rambut kepala kita itu dinomorin semua, dinomorin. Makanya tinggal praktek aja. Kalau saudara lagi di kamar mandi, lagi cuci rambut, bilang rambut kepala saya dinomorin semua. Nggak ada yang satu yang jatuh ke tanah. Nggak ada satu. Kalau ini rambutnya kayak putih gini, bilang aja nanti hitam lagi. Ya saudara, Tuhan tahu persis apa yang kita alami. Rambut kepala kita dihitung semua, dinomorin. Ya pasti tahu persis pikiran, pergumulan rahasia kita, rasa terpuruk, rasa putus asa. Sama-sama katakan, Yesus tahu semua. Ya, Yesus mengasihi saya. Ya, dan peduli kepada saya. Dia nggak tersinggung. Ya, Tuhan pegang kendali. Mau nggak? Nah, ini menjalani hidup berserah dalam praktek nih sehari-hari. Tapi tadi saya sampaikan ya. Nah, ada seorang tokoh di Alkitab namanya Elia. Ya, Elia amat tertekan dan ingin mati. Padahal dia baru mengalami kemenangan besar. Ya, ini di buku ini kita terusin nanti di bagian kedua, ketiga mungkin ya. Tapi saya mau mulai dengan bahwa Elia ini juga seperti kita, manusia biasa. Dan ketika dia sudah menang peperangan besar, 450 nabi-nabi Baal, 400 nabi Assyria ya, dibantai semua. Kemenangan besar. Tapi sama Isabel, Elia, besok kepala lu kalau masih nempel di tubuh lu, jangan panggil gua Isabel. Saudara, diancam sama perempuan, dia mau mati. Tapi mulanya seperti ini ya, Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Jadi, wah dia nabi, kita bukan. Saudara, manusia biasa. Ya, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun ya. Tapi ini ada pelajaran yang kita pelajari juga ya. Kan dia bilang ia bersungguh-sungguh berdoa. Kita pikir dia doa puasa, dia jengking-jengking. Enggak, saudara. Nanti waktu hujan nggak turun ya, tidak turun. Ini kan baru hujan tidak turun. Ya, kita baca lah ya dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe. Ini kejadian beneran ya di Raja-Raja. Dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab, Raja Ahab, yang istrinya tadi Isabel, raja yang jahat ya, fasik. Raja Israel ya. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Sebenarnya makanya perkataan kita penting. Jadi ketika disebut Elia doa sungguh-sungguh, sebenarnya dia cuma perkatakan. Sama-sama katakan perkatakan. Ya nanti pas hujan mau turun 3,5 kemudian ya, dia doanya sampai lutut-lutut tuh. Lihat 7 kali, lihat awan gitu. Nggak disebut doa sungguh-sungguh sebenarnya. Nah ini ada paradoknya ya, ada bertentangannya. Saudara, apa yang kita katakan sebenarnya? Ya, jadi dengan keterbatasan fisik, mental, spiritual, ya dia bilang aja ke Ahab, ya, dan hujan nggak turun, kecuali dia katakan, dia bilang. Makanya sama-sama katakan perkatakan firman. Ya, apapun keadaan saudara, apapun sedang menanti apapun, tetap aja perkatakan. Amin. Ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 3 kan hujan nggak turun. Kemudian Tuhan pelihara. Saya cuma mau bilang gini.
Di tengah-tengah kejadian apapun, menanti apapun seperti Elia, Tuhan tetap pegang kendali. Sama-sama kan Tuhan tetap pegang kendali. Nggak hujan, gimana Elia? Kan dia tinggal di situ. Tuhan beri dia makan, Tuhan dia beri minum. Ayat 3, pergilah dari situ, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari air sungai itu. Dan burung-burung gagak akan kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung gagak itu burung yang paling nggak mungkin ngasih, saudara. Sering menjadi gambaran burung yang paling jahat kan. Burung gagak, kalau film horor ya burung gagak gitu kan. Kan bisa ngasih makan. Diperintahkan, Tuhan pegang kendali. Lalu pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, sehari 2 kali, saudara, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya saudara, maksudnya jangan begini, wah tuh burung gagak tuh lagi ngasih saya. Saudara, maksudnya orang lain kalau misalnya Tuhan suruh gitu ya. Saudara, ya kemarin kan tadi bilang saya mau lari gitu ya. Saya cuman saya doakan lari, Tuhan saya butuh sepatu nih, larinya trail nih saudara, ya trail run gitu ya, saya butuh sepatu baru. Nah, ada orang gitu bilang, gue lagi ngeliat-liat nih katanya sepatu trail nih, ya kan, ya lu beli deh Mel, ya inti singkatnya gitu deh. Singkatnya begitu. Ya, Tuhan sediakan, maksud saya bilang sama dia, ya gue baru bilang sama Tuhan sediain. Saudara, maksud saya gini, itu bukan satu peristiwa yang langka gitu, bukan. Ini tiap hari kok. Sampai air sungainya itu kering. Tapi maksudnya apa? Tuhan pegang kendali kan? Kemudian ada air sungainya kering di sungai Kerit. 1 Nehemia 17 ayat 14. Tuhan suruh pergi ke janda Sarfat. Ya, seorang janda. Ya, yang ambil tinggal ranting, minyaknya sama tepungnya, tinggal sekali masak, sama anaknya makan sekali mati. Tapi Elia bilang, bikin buat saya dulu roti kecil. Nah kemudian minyaknya nggak habis-habis, tepungnya nggak habis-habis. Seperti ayat ini bilang, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah sampai sini aja ya kita share kita malam ini. Ya, jadi kalau kita sedang menanti, sebenarnya Tuhan tetap pelihara. Sebenarnya tiap hari ada kasih karunia Allah yang baru setiap pagi. Sebenarnya Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Sebenarnya Tuhan buat mujizat yang iya ya, mana turun tiap hari loh. Kita tetap makan, kita tetap pakaian, kita tetap disediakan. Cuma memang belum terobosan yang kita bayangkan, yang kita inginkan. Tapi itu terjadi juga. Anak seperti tadi Abraham, Sarah, ya, kesembuhan seperti Lazarus, bahkan mati bangkit. Tanah perjanjian seperti Kaleb, bahkan dia memperoleh yang paling besar, paling gede gitu ya, paling besar rumahnya, kebunnya dan segalanya. Sekali lagi ya, jangan lepaskan kepercayaan kita. Yesus nggak akan ninggalin kita, nggak akan. Tapi jangan sampai satu titik ya, enggak lah, Tuhan mah terlambat, Tuhan mah nggak mungkin deh, Tuhan mah nggak tolong saya, ada yang merasa lebih rohani gini. Ya mungkin bukan zaman saya, nanti anak saya. Nggak ada yang kayak gitu saudara. Tuhan sudah bayar buat saudara dan anak-anak saudara, iya. Amin. Ya. Dan saya sudah tua, nggak ada urusan. Tuhan bilang dibudakan lagi. Kita the daughter of Sarah, kita udah belajar. Nah saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau tuh memiliki Yesus yang memberikan hidup yang menjadi jaminan buat saya. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara ikuti saya berdoa. Inilah waktu saudara. Katakan,
Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya dengan Engkau. Surga adalah rumah saya. Saya anak yang paling dikasihi. Rambut kepala saya dinomorin semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, tidak pernah melupakan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.